Seorang wanita anggun berdiri di depan rumah megah 3 lantai dengan penuh kebanggaan. Gaun mahal melekat di tubuhnya, cincin berkilauan di jarinya, dan senyum puas tak lepas dari wajahnya. Di sampingnya suami barunya yang penuh percaya diri tampak seperti raja kecil yang baru saja memenangkan segalanya. Namun mereka tidak tahu, di balik tembok megah itu ada sebuah rahasia besar. Suami lamanya, seorang pria sederhana yang mereka remehkan, ternyata menyimpan perhitungan yang matang. Dan perhitungan itu siap menjungkir balikan semua kenyamanan yang sedang mereka nikmati. Assalamualaikum sahabat Story Wanita yang dirahmati Allah. Apa kabarnya hari ini? Sebelumnya, bagi yang di agama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad SAW. Agar kelak, sholawat ini menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat beliau baginda Rasulullah di akhirat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan yang subscribe diberikan rezeki berlimpah, selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Marilah kita mulai ceritanya. Pagi itu masih gelap ketika Rendra menyalakan sepeda motornya yang sudah tua. Mesin berasap, suara berisik, namun itulah satu-satunya kendaraan yang ia miliki. Dari rumah kontrakan sempit dengan dinding yang sudah berjamur, ia berangkat membawa semangat besar untuk mencari rezeki. Rendra bukan pria yang berlimpah harta, tapi ia punya tekad yang keras. Di kontrakan yang sama, Intan, istrinya kala itu, masih tertidur dengan nyenyak. Hidup mereka jauh dari kata mewah. Lantai semen dingin, atap bocor setiap hujan deras, dan hanya ada sebuah kipas angin butut yang berputar pelan di kamar kecil mereka. Meski begitu, Rendra tak pernah mengeluh. Ia percaya, suatu hari kerja kerasnya akan membuahkan hasil. Siang hari ia menjadi buruh proyek. Malam harinya ia bekerja serabutan, kadang membantu warung makan, kadang mengantar barang dengan motor tuanya. Semua ia lakukan demi mewujudkan mimpi sederhana, keluar dari kemiskinan. Saat pulang ke kontrakan dengan baju penuh debu dan keringat, Intan sering menyambutnya dengan tatapan bosan. Baginya, hidup bersama Rendra terasa terlalu berat. Ia mulai membandingkan hidupnya dengan teman-teman lamanya yang kini terlihat glamor di media sosial. Namun bagi Rendra, setiap lelah justru semakin menguatkan tekadnya. Ia sering duduk di depan meja kecil menuliskan rencana-rencana bisnis di buku catatannya yang sudah lusuh. Rendra percaya, takdir bisa diubah jika manusia berusaha. Dengan tangan gemetar, ia menggambar sketsa sederhana untuk usaha properti kecil-kecilan yang ingin ia rintis. Meskipun saat itu uang di sakunya hanya cukup untuk membeli sebungkus nasi kucing, ia tetap bermimpi besar. Beberapa kali Rendra mencoba berbicara dengan Intan tentang harapannya, tentang usaha kecil yang mungkin bisa mereka mulai bersama. Tapi Intan hanya tersenyum sinis. Mimpi itu butuh modal, Ren, katanya singkat. Kalimat itu menusuk namun tidak memadamkan api semangat dalam dirinya. Hari-hari terus berjalan. Rendra bekerja tanpa lelah dan perlahan-lahan hasilnya mulai terlihat. Satu demi satu ia mendapatkan kepercayaan dari orang-orang yang melihat kerja keras dan kejujurannya. Dari seorang buruh yang hanya digaji harian, ia berhasil dipercaya mengelola lahan kecil. Dari sana, jalannya menuju usaha yang lebih besar mulai terbuka. Namun sayangnya, seiring naiknya kehidupan mereka, hati Intan pun mulai berubah. Ia mulai terbiasa dengan kenyamanan, rupa pada masa-masa sulit saat mereka makan mie instan berdua di kontrakan. Rendra masih melihat hidup ini sebagai perjuangan bersama. Tapi bagi Intan, perlahan-lahan Rendra hanya tampak seperti pria biasa yang tidak cukup cepat membawanya ke puncak kemewahan. Waktu berjalan cepat. Dari lelaki sederhana dengan pakaian penuh debu, kini Rendra mulai dikenal sebagai sosok pekerja keras yang mampu membaca peluang. Ia berhasil menjalin kerjasama dengan beberapa pemilik tanah di pinggiran kota. Bermodal keberanian dan strategi yang ia susun sendiri, perlahan tapi pasti, usahanya berkembang. Rumah kontrakan yang dulu sering bocor saat hujan, akhirnya bisa ditinggalkan. Rendra membawa Intan ke sebuah rumah kecil namun layak. Tangis haru sempat mengalir dari matanya saat pertama kali menginjakkan kaki di rumah itu. Bagi Rendra, setiap batu bata yang tersusun adalah bukti dari keringatnya. Namun bagi Intan, rumah itu hanyalah langkah kecil. Ia masih membandingkan hidupnya dengan orang-orang yang sudah jauh lebih kaya. Hari demi hari, usaha Rendra makin pesat. Ia berani mengambil risiko dengan membeli lahan-lahan strategis. Benar saja, beberapa tahun kemudian harga tanah itu melonjak. Dari satu rumah kecil
mereka pindah ke rumah yang lebih besar. Lalu, perlahan-lahan, kehidupan mereka berubah total. Mobil mewah mulai terparkir di garasi, pakaian mahal memenuhi lemari, dan pesta dengan rekan bisnis menjadi hal yang biasa. Namun seiring datangnya kemewahan, jarak di antara Rendra dan Intan semakin terasa. Rendra masih orang yang sama, sederhana dan penuh perhitungan. Ia menikmati secangkir kopi di beranda rumah pada pagi hari, menatap hasil kerja kerasnya dengan syukur. Sedangkan Intan, ia mulai larut dalam lingkaran sosialita. Acara arisan mewah, perhiasan, hingga liburan ke luar negeri menjadi hal yang wajib baginya. Rendra sebenarnya tak keberatan, ia hanya ingin Intan bahagia. Tapi di dalam hatinya, ia mulai merasakan perbedaan yang tajam. Dulu mereka berdua selalu berbagi cerita di kontrakan sempit. Kini obrolan mereka hanya seputar belanjaan atau pesta. Malam-malam yang dulu diisi dengan mimpi dan doa, kini berganti dengan keheningan yang asing. Rendra sering mengingat kembali masa ketika Intan menyemangatinya meski hanya dengan sepiring masih sederhana. Ia bertanya dalam hati, kemana perginya wanita yang dulu mau berjuang bersamanya. Namun setiap kali ia mencoba membuka pembicaraan, Intan hanya menjawab dingin. Hidup ini harus dinikmati, Ren. Kalau tidak, buat apa semua kerja kerasmu itu? Kata-kata itu membuat dada Rendra sesak. Ia mulai sadar, ada sesuatu yang retak di dalam rumah megah mereka. Dinding tinggi dan marmer mahal tidak bisa menutupi rasa dingin yang menyelimuti. Di balik semua kesuksesan, ada badai yang pelan-pelan sedang mendekat. Malam itu, Rendra baru pulang dari sebuah pertemuan bisnis. Jasnya kusut, wajahnya letih, namun hatinya lega, karena berhasil menutup kontrak baru yang menjanjikan. Ia berharap Intan akan tersenyum bangga seperti dulu, saat mereka masih berjuang dari nol. Namun yang menyambutnya justru hanyalah ruangan kosong. Intan tidak ada di rumah. Asisten rumah tangga mengatakan bahwa ia sudah keluar sejak sore, menghadiri acara bersama teman-teman sosialitanya. Rendra hanya mengangguk, meski hatinya terasa hampa. Ia duduk di ruang keluarga yang luas dan mewah, menatap dinding putih yang dingin. Dalam sekejap, rasa syukur yang tadi hangat berubah menjadi kesepian. Hari-hari berikutnya, jarak itu semakin nyata. Intan semakin sibuk dengan dunianya sendiri. Teleponnya selalu berbunyi, ia sering pulang larut malam dengan alasan pertemuan atau acara penting. Rendra berusaha percaya, mencoba menutup mata dan telinga dari tanda-tanda yang mencurigakan. Namun jauh di lubuk hati, ia tahu ada sesuatu yang salah. Sampai akhirnya, sebuah percakapan malam hari meruntuhkan segalanya. Intan duduk di ruang tamu dengan wajah serius. "Ren, aku tidak bisa terus begini," katanya dingin. Rendra menatapnya, mencoba membaca isi hati istrinya. "Maksudmu apa, Tan?" tanyanya pelan. "Aku sudah menemukan orang yang bisa memberiku apa yang aku inginkan. Dia perhatian, penuh kasih, dan bisa membawaku lebih tinggi lagi. Aku ingin bersamanya." Kalimat itu seperti pisau yang menusuk dada Rendra. Ia mencoba menahan emosi, menatap Intan lekat-lekat. "Jadi, semua yang kita bangun bersama ini tidak ada artinya bagimu?" Suaranya bergetar menahan marah. Intan menunduk sebentar, lalu menatapnya dengan wajah tanpa ragu. "Aku lelah hidup denganmu. Kamu terlalu sibuk dengan bisnismu, terlalu sederhana dalam banyak hal. Aku butuh lebih dari ini." Rendra menarik napas panjang. Dunia yang ia bangun selama bertahun-tahun seakan runtuh dalam sekejap. Namun ia tidak berteriak, tidak memaki. Ia hanya diam, menatap wanita yang dulu ia cintai sepenuh hati. Dalam diam itu, lahirlah sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. Ia sadar, tidak ada gunanya menahan orang yang sudah tidak lagi ingin tinggal. Namun ia juga tahu, kepergian Intan bukanlah akhir dari segalanya. Ada sesuatu yang lebih besar menunggu di balik pengkhianatan ini. Setelah malam itu, rumah megah yang dulu penuh kemewahan berubah menjadi dingin. Intan mulai jarang berbicara dengan Rendra, lebih sering sibuk dengan ponselnya. Sementara Rendra memilih untuk diam. Ia tahu berdebat tidak akan ada gunanya. Namun di balik diamnya, Rendra menyusun strategi. Ia masih pria yang sama, sederhana, tenang, namun di dalam kepalanya roda perhitungan berputar cepat. Rendra mulai membuka kembali catatan-catatan lamanya, menghitung setiap aset yang mereka miliki. Sertifikat tanah, saham perusahaan, hingga rumah mewah tempat mereka tinggal. Semuanya tersusun rapi di map dokumen. Dan hampir semuanya berada di bawah kendali namanya.
Ia tidak langsung bergerak. Siang hari ia tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Pulang tepat waktu, makan malam seadanya, lalu duduk membaca koran atau menonton televisi. Semua terlihat normal di mata Intan. Ia ingin Intan percaya bahwa dirinya hanyalah suami yang pasrah. Padahal, setiap malam setelah Intan tertidur, Rendra diam-diam membuka laptopnya. Spreadsheet penuh angka dan rencana keuangan mulai ia susun kembali. Langkah pertama adalah memindahkan sebagian dana perusahaan ke rekening pribadi yang aman. Lalu ia menjual beberapa aset kecil yang tidak terlalu mencolok. Hasilnya ia simpan sebagai cadangan. Setelah itu, ia mulai menghubungi rekan-rekan lama yang masih mempercayainya. Semua dilakukan dengan hati-hati, tidak ada yang tahu, bahkan pegawai terdekatnya sekalipun. Intan tidak menyadari apapun, ia terlalu sibuk bermimpi tentang kehidupan barunya bersama pria lain. Sesekali ia masih coba berbicara dengan Rendra, namun hanya untuk menguji kesabarannya. "Ren, aku ingin hidup yang lebih glamor, kamu harus tahu itu," ucapnya suatu malam. Rendra hanya tersenyum tipis tanpa menjawab. Di balik senyum itu, ia semakin yakin bahwa keputusannya sudah benar. Hari demi hari, Rendra berhasil mengamankan sebagian besar aset penting. Ia tidak terburu-buru, tapi setiap langkahnya tepat. Ia tahu waktunya akan tiba, saat Intan benar-benar pergi meninggalkan rumah itu. Dan ketika hari itu datang, Rendra tidak ingin pergi dengan tangan kosong. Ia ingin memastikan bahwa perjuangannya tidak akan sia-sia. Dan orang yang meninggalkannya akan merasakan akibat dari pilihannya sendiri. Dalam hening malam, Rendra menatap keluar jendela rumah mewah mereka. Lampu kota berkelap-kelip di kejauhan, seolah menertawakan rumah tangganya yang hampir runtuh. Tapi di balik tatapannya yang kosong, ada tekad baja yang tak tergoyahkan. Ia siap menghadapi badai yang akan datang. Hari itu akhirnya datang. Intan resmi meninggalkan Rendra. Ia memilih pria barunya. Seorang lelaki dengan jabatan tinggi yang dikenal gemal tampil di depan publik. Tak lama setelah perceraian disahkan, kabar pernikahan mereka pun menyebar luas. Undangan bertebaran, media sosial penuh dengan foto-foto kemewahan, dan pesta megah sudah dipersiapkan. Rumah besar yang dulu dibangun dengan keringat Rendra dijadikan lokasi resepsi. Taman belakang yang luas disulap menjadi panggung dengan ribuan bunga putih menghiasi setiap sudut. Meja-meja panjang penuh hidangan mahal. Lampu kristal menggantung di antara pepohonan dan musik orkestra mengalun indah. Semua tamu yang hadir terpana, menyebut pesta itu sebagai pernikahan paling mewah tahun ini. Intan berjalan di pelaminan dengan gaun pengantin berkilau, senyumnya mengembang lebar. Ia merasa menang, merasa telah mendapatkan kehidupan yang lebih tinggi, lebih glamor, lebih segalanya. Di sampingnya, suami barunya berdiri penuh percaya diri, menyapa para tamu dengan tawa besar. Bagi mereka, ini adalah puncak kebahagiaan. Namun di balik semua gemerlap itu, ada sesuatu yang tidak mereka tahu. Setiap pilar rumah, setiap kursi tamu, bahkan kolam renang yang ditutup untuk panggung pesta, semuanya sudah tidak lagi sepenuhnya menjadi milik Intan. Rendra telah mengatur semuanya dengan sangat rapi. Sertifikat rumah yang diagunkan, saham perusahaan yang berpindah tangan, hingga rekening operasional yang perlahan dikuras. Dari apartemen kecil barunya, Rendra melihat foto-foto pesta itu di layar ponselnya. Ada senyum tipis yang muncul di wajahnya. Bukan senyum iri, bukan pula senyum sedih. Melainkan senyum dari seseorang yang tahu waktunya hampir tiba. Ia tidak perlu hadir di pesta itu, karena ia tahu dalam waktu dekat semua kemewahan yang dipamerkan akan berubah menjadi bara kehancuran. Para tamu bertepuk tangan meriah ketika Intan dan suaminya memberi sambutan. Mereka mengucapkan terima kasih, menyebut cinta mereka sebagai anugerah terindah, bahkan sempat menyindir masa lalu yang mereka anggap hanya badai. Kata-kata itu membuat sebagian tamu terharu. Namun tanpa mereka sadari, badai sesungguhnya baru akan datang setelah semua tepuk tangan berhenti. Pesta berakhir dengan tawa, tarian, dan foto-foto glamor yang memenuhi media sosial. Intan merasa dirinya seperti ratu baru, duduk di singgasananya yang megah. Tapi singgasana itu sejatinya hanyalah istana pasir yang siap runtuh kapan saja. Dan Rendra, pria yang dulu ia tinggalkan, kini adalah dalang dari skenario besar yang sedang menunggu waktunya untuk diledakkan. Pagi itu tampak sempurna bagi Intan dan suami barunya. Mereka sarapan di meja makan panjang, ditemani cahaya matahari yang menembus kaca jendela besar.
Intan sibuk memandangi layar ponselnya, tertawa kecil melihat pujian dari teman-teman yang kagum pada pesta mewahnya semalam. "Lihat ini mas, semua bilang pernikahan kita wedding of the year," ucapnya penuh bangga. Suaminya tersenyum percaya diri, membuka tablet dan membaca berita bisnis, seolah hidup mereka kini berjalan mulus tanpa hambatan. Namun, suasana itu mendadak pecah ketika sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Dari dalamnya keluar beberapa pria berjas rapi dengan wajah serius. Seorang asisten rumah tangga yang kebingungan segera melapor. "Maaf Bu, Pak, ada tamu dari firma hukum. Katanya sangat mendesak dan menyangkut properti rumah ini." Intan saling pandang dengan suaminya. Wajahnya berubah pucat. Mereka berdua berjalan ke teras depan. Di sana, seorang pria memperkenalkan diri dengan tenang. "Selamat pagi, kami dari firma hukum, mewakili pihak bank. Kami datang untuk menjalankan proses pengambil alihan aset." Kata-kata itu membuat Intan hampir terjatuh. Apa maksudnya? Ini rumah kami, tidak mungkin!" Teriaknya panik. Suaminya mencoba menahan, meraih dokumen dari tangan pria itu dengan kasar. Namun matanya membelalak saat melihat kop surat resmi pengadilan lengkap dengan tanda tangan yang tak bisa ia sangkal. Intan mulai menangis histeris. "Mas, katakan ini tidak benar. Katakan mereka salah." Namun suaminya hanya berdiri kaku. Ia baru sadar dokumen-dokumen yang dulu ia tanda tangani dengan sembrono ternyata adalah penyerahan hak yang sudah sah. Dan semua itu atas nama Rendra. Kejutan itu menghantam keras. Seluruh tamu undangan pesta semalam mungkin masih terpesona oleh kemewahan semalam. Tapi pagi itu, kenyataan justru merenggut segalanya. Para petugas masuk ke dalam rumah, mulai mencatat perabotan, lukisan, hingga mobil di garasi. Intan berteriak, mencoba menghentikan mereka, tapi tak ada yang peduli. Rumah megah yang baru sehari ia nikmati bersama suaminya kini berubah menjadi saksi kehancuran. Dari ratu yang dieluk-elukan, dalam sekejap Intan jatuh menjadi wanita yang tak berdaya, berdiri di depan pintu rumah dengan wajah penuh air mata. Sementara suaminya, yang dulu ia banggakan, tak bisa berbuat apa-apa. Dan di kejauhan, Rendra tahu, inilah saatnya. Semua strategi diam-diam yang ia susun kini meledak sempurna. Kehidupan baru yang Intan pilih dengan penuh kebanggaan runtuh hanya dalam hitungan hari. Siang itu, rumah megah yang kemarin dijadikan pesta kini berubah seperti kapal karam. Petugas hukum memberi waktu 6 jam untuk Intan dan suaminya mengemasi barang-barang pribadi. Semua perabotan, kendaraan, bahkan lukisan mahal yang mereka banggakan sudah berstatus sitaan. Intan berlari ke kamar, menarik gaun-gaun barunya dari lemari. Air matanya bercucuran saat melihat label harga yang masih menggantung. "Mas, kita harus selamatkan ini. Kita tidak bisa kehilangan semuanya." Teriaknya panik. Suaminya hanya membentak. "Itu semua bukan milikmu lagi. Sadarlah." Suara mereka menggema di ruangan besar yang sebentar lagi akan kosong. Pertengkaran demi pertengkaran pecah di antara mereka. Intan menuduh suaminya bodoh karena tidak mampu menjaga harta. Sang suami balik menyalahkan Intan yang dianggap sebagai penyebab kehancuran rumah tangganya yang dulu. Semua hinaan, semua tudingan terlempar tanpa ampun, sementara waktu terus berjalan menuju pengosongan. Saat petugas mulai memotret koleksi tas dan perhiasan, Intan jatuh terduduk. Wajahnya pucat, tangisnya pecah, namun tidak ada yang peduli. Suaminya sibuk dengan telepon memohon bantuan pada teman-teman bisnisnya. Sayangnya, tak seorang pun menjawab. Dunia yang kemarin memuja mereka, kini menghilang tanpa jejak. Menjelang sore, sebuah taksi berhenti di depan rumah. Itulah kendaraan yang harus membawa mereka pergi. Tidak ada lagi mobil mewah, tidak ada lagi pintu rumah megah, hanya koper seadanya yang diangkat terburu-buru. Intan menunduk berusaha menutupi wajahnya yang sembab. Suaminya berjalan kaku, menahan malu yang membakar. Dari jendela apartemen sederhananya, Rendra menatap ke arah rumah yang kini tak lagi ditempati mantan istrinya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Bukan senyum dendam, melainkan senyum lega seorang pria yang akhirnya terbebas dari ikatan yang mermukannya. Ia telah memilih untuk tidak tinggal dalam kepahitan, melainkan melangkah maju dengan bekal hasil perjuangannya sendiri.
Sementara Intan, wanita yang dulu ia cintai, kini terjebak dalam jurang yang ia gali sendiri. Dari singgasana mewah ia jatuh menjadi sosok yang kehilangan segalanya. Kemegahan yang semalam membuatnya bangga, kini hanya tersisa dalam kenangan yang pahit. Pesan moral dari kisah ini sederhana namun dalam. Kesetiaan dan kebersamaan adalah fondasi sejati dalam sebuah rumah tangga. Ketika salah satu memilih untuk mengkhianati demi ambisi dan kemewahan semu, maka cepat atau lambat semuanya akan runtuh. Harta bisa hilang, status bisa lenyap, tapi kebijaksanaan dan kejujuran akan selalu menjadi kemenangan yang sesungguhnya.